dipersembahkan oleh menyusuri keindahan alam, memotret keramahan budaya, dan merekam kemajuan pembangunan dari konektivitas tol langit timur Indonesia. Bersama saya, Amalina Lutfia, dan tim Ekspedisi Bakti untuk Negeri, kita menjelajah Nusa Tenggara Timur. Dalam Bakti untuk Negeri, Ekspedisi Nusa Tenggara. Tim Ekspedisi Bakti untuk Negeri melaporkan dari Nusa Tenggara Timur. Perjalanan sekitar 7-8 jam dari Kupang, kita tiba di Atambua, tepatnya di Kabupaten Belu. Nah, Kabupaten Belu ini adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Sebenarnya ada 3 perbatasan di sini, tapi kita akan berfokus pada satu perbatasan, yaitu Mota Ain. Nah, kita di sini akan menjelajah perbatasan dan melihat bagaimana internet di sini berperan terhadap pertahanan negara. Terutama fungsinya adalah untuk para anggota TNI di pos Pamtas atau pos penjagaan perbatasan. Berjarak 7 jam perjalanan dari kota Kupang, Atambua berada tepat di Kabupaten Belu, sebuah kabupaten di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Atambua kami lalu menuju ke perbatasan. Pos lintas batas negara Mota Ain yang berada di Desa Silawan, Kecamatan Taviseto Timur. Perjalanan dari kota ke PLBN memakan waktu sekitar 40 menit. PLBN dikelola oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan penjagaan keamanannya berada di bawah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia, yaitu Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia Timor Leste, Yonif Raider Khusus 744. Dalam sejarah pasca berpisahnya Timor Leste dari Indonesia, beberapa konflik antar warga terjadi terkait sengketa batas darat yang belum disepakati. Namun setelah pemerintah kedua negara menyelesaikan kesepakatan batas darat di tahun 2019, tersisa masalah batas maritim yang masih dapat memicu perselisihan. Berbincang dengan petugas PLBN, jadi sempat ada nelayan yang ditangkap di daerah laut di Timor Leste. Nelayan Indonesia yang ditangkap di daerah laut di Timor Leste. Padahal sebenarnya batas laut katanya belum dibahas. Itu sebelum ada pasukan yang datang. Jadi memang pasukan pengaman perbatasan ini sangat penting, selain juga untuk mencegah orang-orang yang ilegal melintas batas, juga untuk menyelamatkan orang-orang Indonesia yang memang mungkin salah tangkap, istilahnya seperti itu. Koordinasi antar warga, petugas pos lintas batas negara dan aparat TNI menjadi kunci kedaulatan masyarakat perbatasan Indonesia. Maka ketersediaan teknologi menjadi syarat mutlak, terutama jaringan seluler. Pak Enggal, ini kan di perbatasan.
Ada manfaat apa Pak untuk internet yang sudah dikuatkan ini jaringan di sini Pak? Oh, kalau manfaat internet sangat bermanfaat bagi kami sebagai petugas di perbatasan. Karena yang pertama manfaatnya untuk laporan kita setiap hari, kita tentunya sangat tergantung dari jaringan internet. Dan kita di sini kan ada grup WhatsApp yang setiap hari harus menyampaikan informasi terkini terkait kejadian-kejadian di sini. Dan itu kita sangat bergantung dari jaringan internet. Sepanjang tahun 2017 sampai sekarang selalu stabil. Dari perbatasan, tim ekspedisi Nusa Tenggara Bakti untuk Negeri akan melanjutkan perjalanan menuju ke pos Satgas Pamtas untuk melihat bagaimana Tentara Nasional Indonesia memanfaatkan teknologi dalam misi pengamanan. Dipersembahkan oleh Masih bersama tim ekspedisi, Dita. Kita mau ke Motain, tapi mampir dulu ya kemana kita hari ini? Mampir ke namanya, salah satu pos itu namanya Pos Damar. Di sana kita apa kegiatannya hari ini? Rencananya kita akan mengikuti aktivitas pasukan pengamanan perbatasan. Jadi memang kita akan menjelajah area perbatasan, tepatnya adalah manfaat internet bagi para pasukan pengaman perbatasan dan juga desa-desa di sekitar perbatasan. Oke, berapa lama lagi kita akan sampai, Dit? Menurut GPS kita akan tiba sekitar 20 menit lagi. Oke, baiklah. Kita akan tiba 20 menit lagi di Pos Damar. Di sepanjang perbatasan Indonesia Timur Leste berdiri beberapa pos penjagaan di bawah komando Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas. Salah satunya Pos Damar yang berada tak jauh dari pos lintas batas negara Motain. Aktivitas di Pos Damar dimulai dengan apel pagi dan olahraga. Sebelum kegiatan rutin pengamanan perbatasan dimulai. Kita sudah ada di Pos Damar, pos batas Satgas Pamtas Perbatasan RI RDTL. Nah, ini adalah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste. Kita sudah janji hari ini kita akan ikut kegiatan di sekitar perbatasan. Nah, sebelumnya karena komandan peleton dan pasukan sedang olahraga, jadi kita harus menunggu dulu di pos sebentar. Olahraga selesai. Setelah ini kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Kita akan melaksanakan patroli di daerah perbatasan. Ada yang tanyakan? Pak Komandan, izin Pak, di sini saya akhirnya tadi sudah sampai setelah mengikuti GPS ya. Lumayan stabil ya Pak internet di sini? Memang di sini daerah perbatasan, cuma kalau untuk masalah sinyal GPS masih bagus, masih stabil. Bermanfaat juga Pak untuk Bapak dan teman-teman di sini? Oh, sangat bermanfaat karena kita di daerah perbatasan juga harus selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Jadi bisa kami manfaatkan untuk mencari informasi lewat internet dan sinyal itu sangat membantu kami. Cari informasi ya? Iya. Pak izin Pak, saya kan belum pernah ke sini ke pos ini. Nanti kita hari ini boleh ikut Bapak kegiatan apa aja kira-kira yang akan dilakukan hari ini? Setelah kegiatan olahraga ini nanti kita akan melaksanakan patroli di daerah perbatasan. Kebetulan nanti akan melaksanakan patroli pato. Jadi nanti di pos kami, Pos Damar ini mempunyai tanggung jawab untuk menjaga 10 pato perbatasan. Selain kita menjaga pato perbatasan, kita juga antisipasi apabila takutnya nanti ada orang-orang pelibas, mungkin dari Indonesia mau ke Timur Leste atau dari Timur Leste ke Indonesia yang bersifat ilegal. Iya. Bapak harus siap-siap dulu kan? Iya, harus siap-siap. Sambil Bapak ganti pakaian, saya tunggu dulu di sini. Oh, kita iya. langsung patroli ya Pak? Iya, bisa. Gitu. Kita patroli sesuai dengan koordinat yang sudah saya berikan. Bersama Satgas Pamtas Pos Damar, hari ini kami akan mengikuti kegiatan patroli tapal batas atau tugu batas negara yang dipasang di beberapa titik sepanjang garis batas Indonesia Timor Leste. Merah putih! Merah putih!
melewati perkebunan milik warga yang telah mengering karena minimnya curah hujan di sini. Walau terlihat kering, wilayah perbatasan ini masih banyak ditempati penduduk. Dan di sepanjang jalan kami masih dengan lancar mengakses sinyal telekomunikasi dan jaringan internet, yang juga dibutuhkan oleh aparat untuk berkoordinasi dengan pos-pos lainnya. Pak, ini kalau saya lihat kita sudah semakin dekat. Ini ya Pak, perbatasan yang di tali nih ya di Iya, GPS ini. benar. Oke deh, yuk kita coba lihat sampai ke sana. Masih ada sinyal nggak Pak di sana? Walau jarak yang ditempuh cukup dekat dari pos, namun terik matahari dan keriknya udara di Belu membuat perjalanan menuju tapal batas terasa cukup berat. Sampai di tapal batas, para petugas mendapati seseorang yang mencurigakan berada di area netral batas negara. Kamu ngapain di sini? Kerja Rumah mana? di sebelah Sebelah sana apa? Sebelah sana? Sebelah sana. Sana. Saya sudah bersama Satgas pos perbatasan dan tadi kita sedang berada di salah satu patok perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Lalu ternyata ada satu orang yang agak mencurigakan Kebiasaan kamu. melewati batas dan sedang diinterogasi sekarang. Maksudnya dia di sini tuh ada Kamu apa? mana? Pelintas batas ilegal adalah kasus yang sering ditemui Satgas Pamtas. Maka warga yang terlihat berada di lintas batas harus diamankan untuk selanjutnya diinterogasi. Sesampainya di tapal batas, Satgas Pamtas Pos Damar kemudian melakukan pelaporan via online. Ini sudah sampai di batas ya Pak ya? Sudah di batas. Ini kalau di sini tuh berarti apakah sudah Timor Leste atau masih? Ini masih Indonesia. Jadi kalau sudah biasanya patroli sudah selesai di sini kan Pak ya? Apa yang dilakukan setelah sampai? Yang pertama kita mengecek ke kondisi patok. Dari mulai pertama kita serah terima sampai dengan patroli-patroli berikutnya, apakah ada perubahan tempat ataupun kondisi apabila nanti ada rusak ataupun ada perpindahan tempat di mana letak patok tersebut, tugas kita melaporkan ke komando atas. Termasuk kayak buktinya foto gitu ya, dikirimnya via apa, WhatsApp gitu? Via WhatsApp. Via WhatsApp. Inilah bentuk pemanfaatan teknologi yang membantu TNI kita mewujudkan keamanan di perbatasan. Tak hanya melakukan pengamanan, lebih jauh kami menelusuri pemanfaatan teknologi oleh para aparat untuk membantu masyarakat perbatasan yang mengalami kesulitan. Dari Pos Damar kami singgah ke Pos Satgas Pamtas Asumanu di Desa Asumanu, Kecamatan Raihat. Pak, izin mau bertanya dulu ya Pak, sekitar perbatasan ini kan kawasan Bapak. Jadi memang saya lihat internet masih lancar dari sepanjang jalan di sini Pak. Iya. Nah, kalau untuk pasukan pengaman perbatasan ini Pak, apa sih manfaat yang dirasakan secara nyata internet yang ada di sini? Kalau untuk internet itu sangat bermanfaat untuk kita yang berada di Satgas Pamtas ini, karena kita harus memberikan laporan-laporan kepada pimpinan kita. Itu berasal dari jajaran kita yang paling bawah, itu adalah pos-pos ini. Tidak hanya laporan berupa kegiatan, tetapi juga berbentuk dokumentasi gambar dan video. Kalau pas sewaktu internet belum masuk Pak, ini kan internet baru 5 tahun atau mungkin 3 tahun terakhir yang bagus di perbatasan Pak. Betul ya. Sebelumnya seperti apa repotnya untuk mengirim itu Pak? Kita ada namanya SSB, Mbak. Kita ada SSB, kita ada rakal atau radio komunikasi. Itu yang bisa kita gunakan karena menjangkau sampai dengan kita di Atambua sana. Jadi kalau hubungannya dengan yang lebih ke pribadi, komunikasi dengan luar gitu Pak? Oh iya jelas, itu bermanfaat kita kalau ada anggota yang kangen dengan keluarga, bisa video call keluarga, anaknya, istrinya, atau yang lain-lain, karena penugasan kita kan 9 bulan. Selain untuk koordinasi internal Pak, itu kan komunikasi juga dilakukan dengan masyarakat sekitar ya Pak ya? Betul. Pos-pos ini kan berada di antara masyarakat perbatasan.
Apakah koordinasi juga dilakukan dengan masyarakat, Pak? Oh jelas, kita Apa saja bentuk koordinasi atau bantuan dari petugas dengan masyarakat sekitar? kita memberikan sumbangan nyata berbentuk kegiatan-kegiatan membantu seperti contohnya edukasi, kemudian pramuka, karya bakti, tentang pemberdayaan lahan dan sebagainya itu banyak ya. Kita turun bergabung dengan masyarakat silaturahmi, contohnya untuk kepentingan kesehatan, kepentingan masyarakat bergaul bersama dengan masyarakat di sini memanfaatkan sarana olahraga yang ada. Jadi mungkin juga dampak dari komunikasi yang semakin intens, teknologi komunikasi yang semakin bagus juga komunikasi jadi semakin lancar dengan Ya betul. Bersama Satgas Pamtas Asumanu kami menuju ke Desa Tohe. Menanggapi laporan kepala desa bahwa warga mengalami kesulitan air akibat kemarau panjang. Padahal sumber air tepat berada di bawah desa ini. Pasukan datang dengan solusi memasang pompa hidrolik rakitan sendiri untuk memompa air ke atas. Permasalahan masyarakat perbatasan tak selamanya terkait keamanan. Dan melalui koordinasi yang semakin mudah dengan adanya jaringan internet dan kemajuan teknologi komunikasi, aparat TNI melalui Satgas Pamtas menjadi ujung tombak negara untuk membantu warga mewujudkan kedaulatan masyarakat di perbatasan. Perjalanan tim ekspedisi di perbatasan negeri masih akan berlanjut untuk memotret kehidupan desa di kabupaten. Perjalanan kami di batas negeri membuka mata bahwa mereka yang berada di garda terdepan kini tak lagi menjadi yang terbelakang. Melalui jaringan internet, harapan muncul untuk mencapai kesetaraan akses informasi dan terbukanya kesempatan dalam pembangunan ekonomi. Kami di Kabupaten Belu telah selesai. Sampai jumpa di perjalanan tim ekspedisi selanjutnya. Metro TV, knowledge to elevate.